Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan semua, hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah Sekolah Pemuda Literasi. Ini volume 2 ini kayaknya. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan titik temu ekologi dan demokrasi. Nah, tadi di awal-awal mungkin sudah ada pembicaraan soal narasi-narasi ekologi, bagaimana fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Nah, hal ini juga ada kaitannya dengan rezim demokrasi, karena Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak lepas dari proses demokrasi itu. Oke, mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh, terlebih dahulu saya akan bacakan dulu biografi singkat dari pemateri kita pada hari ini, yaitu saya panggilnya Mas saja ini, Mas Nurdin Al-Akbar. Nah, kemarin saya juga sempat waktu di Jogja memoderasi beliau. Oke, saya bacakan biografi singkatnya. Nurdin Al-Akbar adalah mahasiswa doktoral pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Di samping studi doktoralnya, Nurdin juga terlibat aktif dalam sejumlah riset ilmiah di bidang ilmu sosial humaniora. Sebagai contoh, ini ada banyak sekali. Nurdin ini luar biasa. Kalau saya baca CV-nya Saya ini, disebutin juga. ini karena banyak sekali nih riset-risetnya nih. Nah, ini mungkin saya membacakan saja beberapa contoh di sini. Nah, di tahun 2021 ini, Nurdin terlibat dalam riset politik penyediaan air di Indonesia yang merupakan bagian dari proyek riset bersama antara Departemen Politik Pemerintahan UGM dengan IH Delft Institute for Water Education Universitas Van Amsterdam. Nah, ini luar biasa nih kalau kita baca CV-nya. Nah, ini ada beberapa juga di tahun 2019, misalnya kita lihat Kamarudin terlibat pada riset kandidat perempuan dalam pemilu di tahun 2019. Ini banyak sekali. Kamarudin juga saya lihat di sini terlibat di forum-forum internasional. Nah, jadi tentu saja Kamarudin ini punya banyak pengalaman. Jadi nanti teman-teman bisa menggali lebih jauh pengetahuan terkait dengan ekologi dan demokrasi ini. Nah, akan kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, mungkin saya tidak akan bacakan semuanya, tapi pada prinsipnya Kamarudin ini sangat cukup luar biasa. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, banyak sekali pengalaman dari Kamarudin. Untuk yang mau menghubungi Kamarudin, silakan melalui via email, yaitu nurdinalakbar@gmail.com. Oke, rekan-rekan semuanya, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita sudah mendengar bersama bahwa Kamarudin ini sudah banyak sekali pengalamannya. Jadi mungkin langsung saja kita ke diskusi terkait dengan ekologi, titik temu ekologi dan demokrasi. Mungkin saya persilakan langsung kepada Kamarudin untuk memberikan materinya. Kepada Kamarudin saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Jafrin. Apa namanya? Terima kasih juga atas tadi penyampaian biografi singkat yang sebenarnya ya pengalaman saya ya sebenarnya lebih kurang lah daripada teman-teman yang sini semua tadi mendengar apa namanya cerita-cerita dari pengalaman advokasi dan lain-lain tadi sebenarnya sudah sangat apa hebat ya. Jadi mungkin lebih pada sharing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru dapat silabus sekolah ekoliterasi itu nggak salah kemarin tentang titik temu ekologi dan demokrasi, dan ternyata banyak sekali di sini materi pokoknya. Tapi mungkin nanti saya akan coba apa namanya kita melihat dari satu pemikir saja ya untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang menurut saya apa namanya
dengan mempelajari salah satu pemikir ini, kita bisa melihat ya salah satu cara untuk menghubungkan ekologi dan demokrasi. Jadi sebenarnya ini juga sudah pernah dibedah dulu tahun ini ya, waktu di RBK itu ya, tentang buku itu Art Demokrasi itu Mas. Nanti kita bisa jadikan bahan untuk memulai diskusi. Ini saya share screen ya. Sudah kelihatan belum Mas? Masih progres. Apa sudah terlihat Mas Dafrin? Halo? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke. Ya, Oke, bisa terlihat channelnya. Ya, jadi kita membicarakan Vandanasiva, kebetulan saya sudah pernah membaca bukunya, jadi paling tidak kita bisa mengelaborasi gagasan dia tentang ekologi dan demokrasi. Tentu ini bukan satu-satunya, masih banyak pemikir lain, tapi saya rasa ini bisa dijadikan salah satu cara kita untuk mengkaitkan ya, mencari kaitan antara demokrasi dan ekologi. Nah, mungkin nanti akan banyak hal yang bisa kita persingkat supaya bisa kita pakai untuk diskusi. Jadi kira-kira ada beberapa hal ya yang bisa kita diskusikan. Pertama, siapa Vandanasiva, mungkin di sini juga ada banyak yang kenal, tapi kalau nanti juga bisa dibahas. Yang kedua tentang masalah manusia dan konektivitasnya dengan sesama penghuni bumi, termasuk alam ini. Jadi gini, jadi kira-kira Vandanasiva itu untuk memahami gagasan tentang kaitan antara demokrasi dan ekologinya yang kemudian dia terbitkan dalam buku Art Demokrasi, dan terus dia sempurnakan sebenarnya ide itu. Saya melihat itu dari waktu ke waktu agak ada perubahan. Ya, perubahan itu dalam arti dia mencoba mensimplisistikannya, dan kemudian tapi di satu sisi dia juga mencoba mencari contoh-contoh. Jadi supaya kita bisa melihat lebih holistik, mungkin nanti kita akan masuk dulu ke fondasi dasarnya itu apa, kenapa bisa dikaitkan. Nanti kita akan bicara tentang etik sains modern juga, terus kemudian kita akan melihat sebagai demokrasi sebagai redefinisi demokrasi ya, karena dia melakukan kritik terhadap demokrasi yang saat ini itu tidak bercorak ekologis, kira-kira semacam ini. Dan ini saya tulis ini worldview karena ini kaitannya dengan perubahan di tingkat kesadaran ya, kesadaran tentang tadi definisi demokrasi yang selama ini juga sebenarnya sudah ada biasnya begitu kan. Dan kemudian nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana itu dilakukan, kira-kira semacam itu. Dan kalau nanti diperlukan kita akan bahas tentang apa kaitannya demokrasi dengan kritik populisme politik basis identitas yang negatif. Mungkin karena di sini forumnya juga sudah pada kenal, jadi ya mungkin cepat saja. Jadi siapa Vandanasiva? Dia adalah pribadi yang unik. Ada yang mengatakannya filosof, saintis, etisis, aktivis lingkungan dan kedaulatan pangan, pemikir postkolonial, kritikus globalisasi, kritikus GMO dan lain-lain. Jadi banyak ini. Sebagaimana pemikir kontemporer keanamaan India lainnya, macam Spivak, mungkin Spivak adalah sosok yang sulit didefinisikan ya. Karena dapat dikatakan dia berdiri di antara dua tradisi pengetahuan yang berbeda dan berupaya mendialogkannya. Jadi dalam hidupnya saja dia sudah terlihat yang berusaha mengkoneksikan berbagai hal yang mungkin bagi orang nggak terkait tapi terkait begitu ya. Nah kemudian dia juga di Indonesia dan di dalam studi-studi akademik ya, biasanya dia lebih dikenal dengan ekofeminisme. Dan memang ekofeminisme juga menjadi bagian dalam ide art demokrasinya, tapi kalau bagi saya art demokrasi lebih luas daripada ekofeminisme. Di sini juga ekofeminisme itu kan gabungan antara feminisme dan lingkungan, jadi memang dia suka menggabung-gabungkan begitu. Di mana perempuan itu memiliki peran penting ya dalam penyelamatan ekologis dari aktivitas industrialisasi yang anti ekologi dan anti perempuan. Nah kemudian yang juga menarik mungkin kurang banyak diulas, ya meskipun namanya itu dikenal secara internasional, tapi sebenarnya dia itu sampai sekarang ya tidak lepas dari kontroversi ya kan. Bahkan
dalam salah satu diskusi ya, maksudnya ketika diwawancarai, dia wawancaranya mengatakan ya kamu kan radikal tuh, ya kan? Jadi memang bahkan ibaratnya seorang yang tokoh yang di tingkat dunia saja masih dianggap sebelah mata itu jadi biasa. Jadi misalkan kalau ada orang yang apa itu namanya sekarang misalkan menjadi aktivis lingkungan gitu kan, atau membicarakan seperti itu dan dialog-alog itu ya biasa gitu. Nah, siapa kalangan yang tidak menyukainya? Ini Wendell Berry ini rekannya itu memberikan definisinya. Jadi orang-orang yang nggak suka itu siapa sih? Jadi kira-kira orang-orang yang sukanya mensimplifikasi persoalan. Jadi melihat tuh mesti kan kayak gini ya. Nah, musuhnya yang lain katanya adalah yang nggak suka gitu kan, adalah orang kolonial gitu kan. Kemudian juga industri global ya kan. Dan kemudian ini yang penting juga akademisi atau expert tuh yang mereka bayar. Nah ini mungkin juga kemarin juga sempat didiskusikan ya, itu kok agamawan, ada yang mungkin akademisi dan lain-lain ya kok ikut-ikutan ya itu. Kadang-kadang mereka sudah, kalau bahasanya pandangan sifat memang keras ya. Mereka tuh sudah dibayar gitu ya. Memang makanya kemudian dia banyak dianggap radikal tadi kayak gitu. Bahasanya itu keras. Dan banyak lah di musuh-musuhnya itu. Bahkan juga termasuk ini ya, orang-orang yang ngakunya charity gitu kan kira-kira, tapi kemudian ya tidak kritis ya, melihat bahwa ya pokoknya hanya dengan solusi yang teknologis gitu ya sudah itu cukup. Nah itu kadang-kadang orang yang maksudnya ini juga mengkritik ya, orang-orang yang mengatakan charity gitu tapi ternyata ya justru malah problem gitu. Nah kemudian dia banyak punya penghargaan. Salah satu ini ya yang namanya penghargaan bukti rekognisi dia di dunia internasional. Tapi ya ini selain ada penghargaan di berbagai macam itu, masih banyak juga kalau lihat-lihat di internet itu masih banyak dikatakan ya dia itu adalah seorang yang ya ketika dia diundang di negara barat banyak juga yang masih ini mengatakan dia itu melakukan disinformasi ya kan. Kemudian ada juga petisi yang mengatakan jangan mengundang orang anti sains lah. Jadi ya gitulah. Jadi sampai sekarang juga penentangan anti lingkungan itu ya masih di mana-mana gitu. Ya sudah tidak saintifik, anti sains, tidak etik lagi katanya gitu kan. Jadi ya penentangannya banyak juga. Katanya ini penantang dia itu berbicara hal-hal yang nonsens gitu kan. Kira-kira ya peoratif itu banyak lah. Nah ini juga bias, anti sains, terus kemudian apa lagi ini nggak kelihatan itu tutup. Jadi kira-kira semacam itu. Dan kemudian juga mempertanyakan universitas yang mengundangnya kira-kira semacam itu. Kemarin kalau misalkan dia datang ke UGM segala, ya itu UGM sudah digugat gitu kan, karena mengundang anti sains. Jadi termasuk juga di India di negaranya sendiri itu dia katanya sih di laporan dari intelijen gitu kan, kira-kira dia dianggap punya hubungan dengan asing gitu kan, kira-kira perlu diaudit. Nah gitu. Jadi ini juga bisa kok kayaknya mirip-mirip juga ya dengan di negara mana gitu kan. Ya, ada audit dituduh asing gitu kan. Tapi tadi misalkan dia banyak mendapatkan penghargaan dari di tempat juga di dunia barat, misalkan tadi di Stanford, Harvard, masuk di Indonesia pernah juga di UI, di UGM juga pernah, di tempat-tempat lain juga pernah. Nah ini mungkin jadi kira-kira itu kalau menurut penuturannya sendiri dia adalah perempuan yang memiliki ketertarikan pada ilmu fisika ya kan, dan dia menerima beasiswa di Science Talent Scholarship ya kan, sehingga dapat memperdalam bidang keilmuan yang disukainya. Dan kemudian dia di training untuk menjadi ahli fisika nuklir ya kan, di Baba Atomic Research Center. Tapi karena dorongan saudarinya yang seorang dokter ya kan, membuat dia memahami sisi negatif dari energi nuklir tuh, dan membuatnya mendalami fisika teoritik. Jadi ya dia kemudian beralih haluan ya
Nah, kemudian di dalam bidang fisika teoritik itu dia mendalami fisika kuantum ya, yang menurutnya sendiri itu menawarkan cara yang lebih holistik ya dalam melihat realitas. Nah, tapi juga yang menarik selain perkenalannya dengan fisika kuantum, ini sudah menjadi awal dia kemudian mengembangkan ide ekofeminis, ya dia berkenalan dengan gerakan Cipko di Himalaya itu yang membuatnya merasa tercerahkan, ya kan? Bahkan kalau Vandana Shiva menyebutnya sebagai Cipko University, kan? Jadi dia belajar itu justru dari universitas rakyat tadi, di universitas gerakan Cipko tadi. Nah, sehingga dia bisa memahami terkaitan erat antara kerusakan lingkungan dan kemiskinan, khususnya yang dialami perempuan. Jadi dia studi itu bukan di kampus, kampus itu malah bukan universitas. Ya. Yang di universitasnya malah di gerakan Cipko, walaupun dia juga nanti punya sumbangsi juga dia di kampus di dalam mendalami fisika kuantum ya. Nah, pasca menyelesaikan studinya di Kanada dalam mendalami fisika kuantum, dia kembali ke India untuk mengaplikasikan ilmunya untuk kepentingan sosial dan ekologi yang lebih besar. Nah, yang menarik adalah ketika dia bekerja di Indian Institute of Management di Bangalore itu, dia melihat bagaimana peternakan disulap menjadi kebun tanaman eukaliptus ya. Itu apa namanya? Minyak telon ya, minyak kayu putih itu. Saat tanaman monokultur ya, yang disebut sebagai social forestry ya, jadi hutan sosial gitu kan. Nah, bagi Vandana Shiva kemudian dia merasa loh kok tanaman monokultur kok hutan ya gitu kan. Nah, kemudian dia sadar setelah melakukan riset itu, karena dia ingin tahu ternyata tidak hanya di India saja, tapi di belahan bumi lainnya juga kok fenomena hutan sosial ini kayak gini ya. Ini penyeragaman tanaman, ya kan, hanya untuk kepentingan industri gitu kan. Nah ini ada yang kemudian dia melahirkan apa yang disebut sebagai, dia menyebutnya sebagai fenomena monoculture of mind, itu destruktif. Dan kemudian dia juga menyadari bahwa sains, maksudnya itu sains yang diaplikasikan sehari-hari itu lebih digunakan untuk kepentingan kapital daripada kepentingan ekologis dan kemanusiaan. Ya, saat itulah dia memutuskan meninggalkan profesinya dalam bidang akademik dan memulai karir aktivisme ekologisnya. Jadi ini ya gitulah, dia komitmen pada soal ekologi tadi, sehingga dia meninggalkan tadi India Institute of Management tadi. Dan dia kemudian supaya bisa mengembangkan 100% aktivismenya di soal ekologi itu, dia mendirikan Research Foundation for Science, Technology, and Ecology tahun 1981, yang itu dibiayai dari sumbangan ternak sapi oleh ibunya. Jadi ibunya yang biayai pendirian riset itu ya. Dan fungsi dari lembaga itu bukan dia tadi meninggalkan sains ya, tapi justru menjadi support system ya bagi gerakan ekologis India, karena yang secara mainstream sains, ilmu pengetahuan itu justru menjadi hambanya kapitalis gitu kan. Kalau dia mengatakan ya saya menjadi support sistemnya bagi gerakan ekologis kira-kira gitu. Nah, kemudian ibaratnya karirnya menanjak menurut dia sendiri nih ya. Tahun 1984 diundang Muhammad Idris, pendiri dari Consumer Association of Penang dan Third World Network Malaysia. Kira-kira Muhammad Idris kagum dengan studi yang dilakukan tentang monoculture of mind tadi dan mengundangnya ke acara Forest Conference di Penang, Malaysia. Dan kemudian acara tersebut melahirkan World Rainforest Forest Movement ya, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan. Dan keprihatinannya atau kemudian kesadarannya juga semakin tumbuh ketika melihat tahun 1984 di India itu, seiring dengan kerusakan ekologi ya, waktu itu ada Bhopal, kalau pada ingat Bhopal misalkan itu pada saat yang sama itu ekstremisme meningkat, sehingga kemudian di sini sebenarnya Vandana Shiva sedang melihat adanya keterkaitan antara kekerasan, ekstremisme dan lain-lain itu dengan masalah ekologi yang rusak. Maka di situ ada penghancuran kuil emas, pembunuhan Indira Gandhi, macam-macam gitu kan. Jadi ternyata kerusakan ekologi itu juga bisa menciptakan kekerasan yang di ekstremisme semacam itu. Ini nanti akan mempengaruhi cara dia pandang juga terhadap nanti kaitan dengan demokrasi. Nah, kira-kira tahun 1987 Dag Hammarskjöld Foundation ini lembaganya ini kan Sekjen PBB yang salahnya waktu itu mengundang Shiva ke konferensi bioteknologi di Jenewa ya.
karena tertarik dengan kritik Siva tentang revolusi hijau ya kan. Yang pada saat itu ini pertemuan ini sudah membuat Siva semakin ini menyadari ada problem ya di tingkat global. Konferensi membahas tentang tema law of life, di rencana industri bioteknologi untuk mematenkan kehidupan, ya kan? Berbagai benih, tanaman, dan berbagai bentuk kehidupan lainnya dimodifikasi secara genetik untuk dipatenkan. Nah, Siva merasa ini satu perkembangan yang membahayakan karena saat ini kehidupan direkayasa dan dimiliki oleh segelintir elit saja. Jadi inilah yang dianggap misalkan benih yang unggul, yang lain itu kemudian nanti ya tadi dengan model monokultur vine kan tadi disingkirkan. Nah, kemudian kalau disingkirkan tersisa yang ini harus bayar, nah, kan begitu. Dan fenomena semacam ini dikukuhkan oleh rezim global, misalkan WTO. Makanya lagi-lagi Wadana Siva itu punya bahasa-bahasa yang keras ya. WTO itu kan World Terrorist Organization katanya dia kan. Dan itulah belak-belakan. Nah, kemudian karena dia merasa ternyata di level internasional itu juga ada yang lebih ini lagi ada masalah ekologi yang lebih besar lagi ya kan, genetic engineering semacam ini dan kemudian kapitalisme semacam ini, kemudian membentuk dia gerakan baru bernama Natvanya ya. Natvanya itu artinya 9 benih atau pemberian, gift gitu kan, untuk menentang praktik pembumi hangusan biodiversitas dan juga privatisasi benih dan tanaman lainnya. Jadi tadi dalam konteks India kalau mau beli itu tadi bibit-bibit unggul, tanaman dan lain-lain itu yang lain itu harus dihancurkan gitu kan. Kalau enggak ya nggak dikasih gitu kan. Nah ini politik pembumi hangusan gitu kan katanya. Dan kemudian privatisasi mau harus beli. Gitu kan. Nah sebagai reaksinya, Natvanya itu menggelorakan biodiversitas dan juga sharing. Jadi bukan monokultur, tapi justru kita harus mengembangkan benih-benih bibit gitu kan, yang aneka ragam dan juga kemudian tidak berbasis pada privatisasi, tapi saling sharing, ya kan. Jadi bagi Wadana Siva waktu itu karena dia mendirikan Natvanya itu kemudian ternyata banyak bibit-bibit yang baru gitu kan, ternyata ada yang anti terhadap banjir misalnya kayak gitu, justru di sini saling tukar ini justru menumbuhkan pengetahuan baru tentang benih-benih yang tadi disingkirkan tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai pengembangan indigenous knowledge dan juga penjagaan terhadap budaya pertanian tradisional, dan kemudian juga ketergantungan pada asing juga berkurang karena tidak bisa beli kan, sharing. Nah, setelah sukses mengembangkan indigenous knowledge mengenai benih lewat gerakan Natvanya, Wadana Siva mulai gerakan baru bernama Bijayatra, ya. Pilgrimage, jadi kayak pilgrimage itu perjalanan suci gitu kan, bahasanya itu terinspirasi dari gagasan Gandhi Satyagraha. Jadi begini, tadi kan sudah sukses, sudah ada dia punya bank benih, dia punya pengetahuan indigenous, dan kemudian dia sebarkan. Kalau tadi kan di perusahaan-perusahaan multinasional tadi kan menyebarkan dengan bayar, kalau ini menyebarkan dengan gratis, sehingga kemudian dengan cara seperti ini bisa menumbuhkan spirit non kooperatif. Ada kolonial, kita sudah punya sendiri lah. Non kooperatifnya juga damai kan, kita nggak perlu harus membakar gedung korporasi atau kemana, ya disebarkan saja kan. Kalau sudah ada yang alternatif kan mati nanti, orang suruh bayar, ini gratis kan. Ya, nah ini kan spirit Bijayatra ini tidak hanya terbatas pada masalah benih saja yang kini diprivatisasi, kemudian ini meluas ke berbagai lini lain. Tadi karena Satyagraha itu artinya adalah non kooperatif, jadi kemudian ini berusaha untuk membongkar logika-logika privatisasi, ya kan, yang menyasar sumber kehidupan utama di bumi. Menurut dia ada 4 ya: air, makanan, tanah, dan hutan. Kenapa disebut logika privatisasi? Karena kalau dalam logika ekologis itu kan air, tanah, hutan, makanan itu kan satu bagian yang tidak terpisah. Kalau dipisah-pisah, airnya dipisah, kemudian tanah dipisah. Air tanpa tanah, tanah tanpa air, ya kering. Kalau air tanpa tanah, ya gimana juga, nggak nyambung semua, malah rusak semua kan gitu. Hutannya kan semacam itu. Jadi
privatisasi itu justru memotong-motong yang seharusnya disatukan, sehingga kalau dipotong-potong ya rusak semuanya malah. Jadi non kooperatif pada kolonial ini maksudnya adalah memotong logika privatisasi kolonial itu yang kemudian sebenarnya justru tidak ekologis. Nah, gerakan ini di mata sifat adalah bentuk dari kebebasan. Ya tadi kan, karena membebaskan diri dari logika privatisasi, membebaskan diri dari ketergantungan pada bibit asing itu adalah kebebasan. Tema yang sentral dalam ide demokrasi. Nah, kemudian inilah yang kemudian dia mengatakan bahwa tidak berlebihan jika demokrasi pun sebenarnya perlu dibebaskan. Menjadi demokrasi yang mencangkup seluruh makhluk hidup dan demokrasi yang terjadi sehari-hari, inilah yang disebut sebagai earth democracy ya. Jadi mulai dari tadi benih sampai kemudian dia membayangkan demokrasi pun harus dibebaskan. Tidak hanya tanah, air, makan hutan, dan demokrasi pun juga harus dibebaskan. Itulah earth democracy. Jadi kita bisa melihat ini asal muasal muncul ide tadi dari pengalaman hidup Siva ya. Ini sebenarnya bukunya sudah banyak juga diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Cuman waktu ngobrol sama RBK waktu itu kan sempat ngobrol-ngobrol juga kalau demokrasi itu bukunya juga memang belum diterjemahkan sampai sekarang. Ini sebenarnya bukunya kalau yang dalam bahasa Inggris ya. Ini sesuai dengan apa yang dia sebut sendiri ya, maksudnya pertama buku-buku yang pokoknya ya, misalkan pertama kali itu ini gerakan pertama kali dia ketemu dengan Cipko, ini dia kemudian terinspirasi menulis ini. Ini tahun 84 dia melihat kerusakan ekologis itu berbuah pada terorisme, dia menulis ini. Monoculture of Mind ini sebenarnya ini hampir bersamaan dua buku ini. Intinya dia ada monoculture of mind itu sebagai problem di tingkat kesadaran, jadi harus diubah. Kemudian ya, ini soal pembebasan tadi dari logika privatisasi ini. Jadi sebenarnya bukunya juga bertahap dengan seiring dengan kesadarannya dia yang juga makin bertumbuh ya. Dan kemudian terakhir itu sebenarnya demokrasi ini cuman sampulnya aja yang beda, tapi isinya sama. Tapi demokrasi itu sebenarnya kalau nggak salah buku itu diterbitkan tahun 2015 ya. Tapi di tahun sampai sekarang kalau nggak salah tahun 2021 itu gagasan itu pun masih terus berkembang. Jadi kalau ada yang mengikuti karya-karyanya Vandana Shiva, gagasan of demokrasi terus dikembangkan, tidak hanya dalam satu buku ini, sampai sekarang masih kembangan. Misalkan ada The Earth Care Handbook, ada juga buku yang judulnya Earth Demokrasi ini. Kalau ini isinya lebih kepada contoh-contoh yang lebih praktis dan Terra Viva. Ini juga kalau nggak salah tahun 2021 ini dikeluarkan. Tentang citizenship ini juga kan, karena demokrasi salah satu visinya itu citizenship, jadi dia punya ide planetary citizenship juga, bukan hanya citizenship di Indonesia, Malaysia, Amerika, bukan. Kalau bagi Vandana Shiva nanti kita akan bicarakan citizenship itu global ya, planet ya. Jadi kita warga negara bumi maksudnya. Mungkin nanti bisa dilewati saja ini. Ini gerakan Cipko. Nah ini kalau mau, ini disertasinya Vandana Shiva itu tentang quantum teori itu, nah ini ada di perpustakaannya IAEA di lembaga nuklir itu dunia itu. Jadi tapi nggak tahu, saya juga nggak bisa mengakses ini, tapi kalau ada yang bisa mungkin bisa membaca sendiri kontribusi kuantum teori dalam membentuk pemikirannya Vandana Shiva. Ini yang sekolah tadi sekolah Cipko ya, semacam itu. Mungkin sebentar. Jadi kira-kira begini, kalau sains yang konvensional, bukan yang kuantum fisik ini bisa dikatakan begini. Jadi memisahkan secara ketat antara manusia dan alam gitu kan, dan kemudian fixed quality dan certainty. Jadi sangat ada pembedaan yang tegas gitu, quality, certainty, dan kemudian binary kan. Jadi begini, misalkan A mesti bukan B, B mesti bukan A, jadi semacam itu. Bukan berarti ini nggak ada gunanya, tapi ketika ini menjadi logika yang dominan dalam melihat realitas, ini yang bermasalah. Nah, kemudian kalau bagi Vandana Shiva, dia menemukan ini dalam studi doktoralnya itu, kalau di kuantum fisik itu semuanya itu terkait ya kan, persis dengan logika ekologi bagi Vandana Shiva itu. Air, tanah, udara,
makanan, manusia, hewan itu semua terkoneksi gitu. Dan inilah sebenarnya realitas yang jati, bukan keterpisahan. Nah, kalau di sini, kalau di mana sains yang konvensional tuh realitas tuh pada hakikatnya terpisah-pisah gitu loh. Kalau mau disatukan itu harus disatukan dengan kekerasan. Jadi makanya kemudian Van der Waals misalkan melihat begini, kalau disatukan dengan kekerasan kan berarti melegitimasi kekerasan juga kalau biar bisa bersatu gitu kan. Dan kemudian misalkan yang terjadi ketika disatukan malah menimbulkan destruksi kayak atom gitu kan, bom atom itu kan di ini kan ya hasilnya malah jeblok ya, malah meledak. Nah, kalau ini kan beda. Di sini semuanya bisa berkembang terus, uncertainty itu maksudnya jadi tidak ada apa ya, kestabilan gitu kan. Jadi dinamis terus gitu kan. Jadi terus bisa berelasi terus, dan kemudian tidak ada no law of excluded middle ya. Jadi tidak ada A atau B, tapi A dan B gitu kan. A dan B ya gitu. Jadi ini logikanya sangat bagi mahasiswa sangat ekologis. Nah, cuman kuantum fisik itu kan nggak semua orang juga bisa gitu kan. Dia termasuk melihat ya ini kenapa tidak dikembangkan gitu kan. Nah, logika-logika sains itu yang kemudian dia melihat ya, karena tadi keterpisahan, kemudian juga itu berakibat pada cara pandang dunia yang sangat keras tadi ya, sangat menekankan pada kekerasan ya kan. Tidak ada A dan B itu nggak bersatu. Jadi termasuk ketika ini Van der Waals itu melihat Eropa itu sebenarnya ya basisnya ini, nanti kemudian baru ditularkan ke bangsa lain gitu kan. Misalkan kayak kolonial melihat bangsa lain nggak ada gitu kan, tanahnya kosong gitu kan. Ataupun kalaupun ada ya kan, yang kemudian dimiliki. Kalaupun ada ya kan A dan B nggak ada hubungannya, ya dimusnahkan saja nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini kan yang laki-laki ditembaki baru itu ditangkap itu kan. Kalau perempuan ya dijual juga nggak apa-apa, nggak ada hubungannya dengan saya gitu kan. Kalau binatang-binatang gimana ya kita jadikan buruan saja kan gitu. Kalau tanaman-tanaman gimana kita potong saja kan gitu. Jadi nggak merasa ada kaitan satu sama lain. Jadi dengan mudah ya bunuh, hapuskan tadi monokultur kan, of mind kan. Yang lain-lain itu singkir karena itu bagi Van der Waals itu erat kaitannya dengan logika sains modern ya, sains konvensional. Termasuk juga kayak gini, malah seneng ya, jadi uji coba bom atom itu seneng gitu kan, padahal itu merusak gitu. Nah, sementara Van der Waals lihat bahwa logika kuantum itu semacam ini ya kan, justru manusia dan alam itu justru saling terkoneksi gitu kan. Para orang hutan dan ini sebenarnya ada koneksinya, itu yang harus dikembangkan gitu kan. Seperti anak kecil dan binatang, semacam itu. Nah, ini istilahnya ya. Jadi mechanistic science ya teman-teman. Sementara quantum teori ini yang melihat realitas secara lain. Ya. Nah, ini kemudian ini juga sebenarnya panjang cuman intinya begini. Inti dari pembahasan yang ini tuh begini. Jadi kan sudah lihat bahwa itu melahirkan aneka kekerasan, tapi kemudian apa yang ingin dia tegaskan tuh begini ya. Jadi ketika sains itu sains itu kan tadi sudah sampai kepada temuan baru di tingkatan kuantum ya. Tapi kok masih sains yang konvensional kok masih dipertahankan. Nah, bagi Van der Waals ini bukan problem akademis lagi, tapi ada socio-economic power yang menjaga paradigma reduksionisme tadi. Nah, jadi di sini ini sains atau bukan sih sebenarnya? Kan harusnya kan kalau sudah tadi sudah ada update tadi kan harusnya dirubah, tapi nggak dirubah ya. Karena sains yang model lama itu, sains yang konvensional itu menguntungkan kapitalisme, sehingga itu ya diinikan maka bagi Van der Waals sebenarnya kritik sains itu juga nanti harus melibatkan kritik terhadap ini social economical political power ini yang menjaga agar satu model sains tadi yang terus menerus hidup gitu kan, yang lain-lain dihilangkan juga sama semacam jadi kira-kira begini. Jadi tidak hanya mengandalkan pada kritik sains semata, tapi juga membongkar struktur masyarakat yang menopang sains normal tersebut, ya kan, kira-kira semacam ini. Ya. Nah, kita masuk ke demokrasi. Jadi kira-kira gini. Tadi kan
sains kan sains yang mekanistik tadi kan sangat memisah-misah, termasuk dalam hal ini memisah antara manusia dan alam. Nah, kemudian di bawah kerangka scientific reduksionisme ini mereduksi realitas tadi karena dipisah-pisah padahal sebenarnya bersatu, itu kemudian memisahkan antara alam dan rakyat. Karena kalau dalam demokrasi itu biasanya jargon yang paling nanti diusung itu pun sudah mentok loh. Kalau Pak Vandana Shiva mengatakan itu nanti juga nggak ada, nanti kita lihat itu welfare, kesejahteraan. Sementara kalau alam itu dia masih menggunakan istilahnya sustainability, ini dipisah. Jadi demokrasi itu hanya soal welfare, nggak ada kaitannya soal sustainability karena itu kan urusan alam, bukan urusan masyarakat loh. Nah, ini Vandana Shiva mengatakan ini adalah anthropocentrism based demokrasi sebenarnya. Hanya manusia yang patut untuk didengarkan. Tapi kalau menurut Vandana Shiva, kerangka, karena ini didasarkan pada kerangka reduksionisme tadi yang isinya sebenarnya kekerasan tadi. Ketika manusia dan alam dipisah, itu pada hakikatnya ada gilirannya setelah alam bisa dimatikan suaranya, tidak dihitung, maka manusia itu juga akan dimatikan juga. Nah, disinilah makanya kemudian Vandana Shiva mengatakan sebenarnya demokrasi yang terjadi saat ini apa? Sudah tidak lagi antroposentrisme, manusia itu sudah dibunuh. Nah, kita nanti bisa mengaitkan juga apa di Indonesia itu sudah antroposentrismenya sudah mati belum? Nah, itu ke korporatisme. Jadi suara satu-satunya yang didengar itu ya korporasi saja. Manusianya sudah dibunuh gitu kan. Alam dibunuh, manusianya dibunuh, maksudnya rakyat gitu kan. Sekarang suaranya korporat. Ya sebenarnya benda mati gitu maksudnya. Manusia lagi. Nah, ini Nah, dari antroposentrisme ke korporatisme ini salah satu buktinya bisa dilihat ya kan. Pemisahan demokrasi dari keseharian rakyat ya kan. Jadi di sini cuma ada right to vote ya kan. Kita milih misalkan berapa tahun sekali ya sudah. Terus kemudian dikendalikan oleh politisi gitu kan. Nah, tapi kan kemudian politisi, Vandana Shiva mengatakan loh, tapi kok kalau memang ini adalah anthropocentrism, kok muncul kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kehendak citizen ya kan. Antropos tadi, misal energi nuklir di India ya kan. Banyak masyarakat India menentang, tapi kok jalan ya? Politisinya gimana ini? Ya, berarti suara rakyat nggak didengar ini. Perang Irak ya kan di Amerika Serikat, maksudnya masyarakat Amerika Serikat sendiri banyak menentang perang Irak, tapi kok suaranya hilang ya, nggak didengarkan juga. Inggris juga sama perang Irak ya kan. Di Kanada, masyarakat Kanada itu banyak yang pro lingkungan, tapi pemerintahnya juga cuek-cuek saja gitu kan. Jadi sebenarnya apa nggak ada bagi Vandana Shiva sekarang demokrasi itu anthropocentrism pun sudah mati. Nah kemudian sekarang tadi adanya korporatisme itu khususnya korporatisme juga ada level-levelnya. Sebenarnya korporatisme yang paling tinggi itu ya di level global yang mengikuti rule of the game dari rezim internasional yang kapitalistik itu. Dan itu dikukuhkan lewat skema rezim globalisasi itu ya. Yang tadi disebut sifat sebagai inherent pada aksi terorisme pada dunia ketiga dan kaum miskin ya, lebih poor ya. Nah ini kira-kira karena yang didengar adalah korporatisme bukan lagi anthropocentrism gitu kan, demokrasi gitu kan. Jadi sebenarnya yang menjadi penentu demokrasi itu adalah ya rezim-rezim atau rezim internasional itu misalnya. Makanya kemudian Vandana Shiva kan menyebut WTO itu sebagai World Terrorist Organization gitu kan, karena misalkan tadi semua yang diputuskan ini sebenarnya ya sama sekali kontradiksi dengan dari antropos tadi, dengan rakyat tadi kan. Ini misalkan salah satu contohnya misalkan ini soal Monsanto karena di India juga sangat erat kaitan dengan kasus India tentang benih kan, itu yang disebut sebagai biopiracy kan. Jadi ada pembajaan kehidupan. Jadi menurut Vandana Shiva tadi karena logikanya dipecah-pecah tadi, alam udara, air, tanah dan lain-lain itu semuanya dipotong-potong, sehingga itulah hakikatnya dari piracy yang sesungguhnya. Misalkan gini di Kargil ya, dia mengatakan begini, dia mengutip ini.
Jadi petani-petani India tuh sebenarnya bodoh gitu kan. Karena kenapa mereka para petani India itu nggak ngerti kalau kita itu yang industri-industri itu kita sudah menciptakan teknologi yang hebat loh. Kita bisa mencegah lebah itu dari mencuri polen ya tepung sari ya dari tanaman, sehingga kalau dipanen kan udah dicuri lebah tadi kurang dong. Nah padahal bagi Vandana Shiva loh kok lucu ya, lebah itu kan bagian dari kehidupan, bagian dari ekologi. Kalau justru yang dikembangkan adalah tanaman semacam itu ya ekologinya rusak sama sekali. Kan tadi lebahnya juga bisa mengambil ke tanaman tadi karena tanamannya jadi rekayasa sedemikian rupa sehingga nanti lebahnya mati. Itu kan merusak banyak hal, nanti lebah mati ada implikasinya seperti ya Rachel Carson itu yang silent spring ya semacam itu. Jadi demokrasi yang tadinya pemisahan dari alam dan manusia itu akhirnya juga mematikan tidak hanya alam tapi juga mematikan manusia dan kemudian menjadikan korporasi itu sebagai kekuasaan yang mutlak begitu. Jadi tidak hanya merusak ekologis tapi juga merusak manusia karena tadi kan yang semacam ini hanya bisa dibeli dari mereka. Nah, semacam itu. Jadi kalau nggak beli gitu ya nggak bisa nanam gitu kan. Dan kemudian juga ya kalau nggak bisa nanam atau harus nanam ya kemudian kan utang ya siklus lah berbagai macam kemiskinan dan lain-lain. Ya, jadi kemudian dikatakan kalau demokrasi tadi korporatisme itu tadi itu hanyalah kebebasan untuk korporasi dan kemudian itu justru malah bahaya untuk kebebasan dari masyarakat di mana-mana, ya kan? Misalkan bahkan ini kan contoh aja, jadi karena logika dari market tadi adalah memprivatisasi alam, melakukan ekosida semacam itu ya dengan mudah kekuasaan karena tadi di korporatisme jadi Vandana Shiva mencontohkan misalkan GMO itu Monsanto itu bisa dengan mudah masuk ke India dan ibaratnya tanpa permisi gitu-gitu itu bisa langsung. Jadi Vandana Shiva pernah tanya gitu kan ketika lo kok tiba-tiba tahun tahun 98 apa ini, jadi dia tanya kok itu produk-produk GMO ya, jadi tahun 98 produk-produk GMO itu kok bisa masuk ke India, udah ada izinnya atau belum ya, padahal kan di India waktu itu masih ketat undang-undangnya kalau nggak salah tentang genetik itu modified itu. Tapi katanya pemerintahnya kok kami nggak tahu ya ada semacam itu. Jadi gimana? Entah pemerintahnya yang bohong atau korporasi dengan mudah masuk tanpa ya negara pun nggak bisa apa-apa. Dan kemudian ketika ibaratnya pun ketahuan ya kemudian negara harus melakukan deregulasi supaya undang-undangnya sesuai dengan kepentingan korporasi. Maka itulah tadi kemudian Vandana Shiva mengatakan suara rakyat sebenarnya juga sudah mati, antroposentrisme itu ya nggak ada, yang ada ya korporatisme demokrasi tadi. Nah kemudian ini justru menghasilkan bencana agrikultur. Nah ini sebelum GMO saja di tahun 1997 dengan produk-produk tadi semacam itu industri tadi itu kemudian karena kemudian mereka terjerat hutang, kemudian mereka gagal dan tadi tanaman-tanaman itu kan sebenarnya hanya klaim. Karena ketika diuji coba itu misalkan tanaman yang dikatakan sebagai tanaman yang ampuh itu ternyata di lapangan nggak seperti itu. Jadi sehingga sudah gagal panen, sudah mereka terjerat utang, akhirnya bunuh diri. Jadi kalau nggak salah tahun 1997 itu Vandana Shiva mencatat sekitar 20.000 petani India itu mati gara-gara kayak gitu. Jadi alam rusak karena tanaman yang GMO itu dan lain-lain itu yang sebelumnya juga itu tidak sesuai. Tadinya sebelum GMO itu kan tanaman monokultur ya. Kemudian kalau ini lebih ditingkatkan lagi menjadi genetik ya. Itu justru menyerap lebih banyak air, tanahnya menjadi semakin humusnya hilang gitu kan. Nah kemudian gagal panen, gagal ini ya, taninya ya akhirnya ya bunuh diri saja. Nah itu jadi tidak hanya ekologi dan manusia pun mati gitu loh maksudnya. Tidak hanya mati di konsep manusia nggak didengarkan suaranya, benar-benar mati begitu loh maksudnya di realitas juga. Jadi
implikasinya bagi Vandana Shiva adalah demokrasi yang semacam ini bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang semacam itu ujung-ujungnya masyarakat ekologi mati, masyarakat juga mati gitu loh. Bahkan sebenarnya negara juga mati gitu loh, karena yang kuasa kan di level global kan. Nah, ini Vandana Shiva kemudian mengutip dari Rowan Williams dari orang itu teradiksi pada fantasi tentang kesejahteraan, tentang pertumbuhan, memimpikan tentang kekayaan semacam itu. Karena welfare tadi itu dipisahkan dari sustainability. Nah, karena ketika itu welfare, mimpinya adalah tentang welfare ansih gitu kan. Kemudian itu dengan mudah karena korporasi itu kan tidak bodoh ya. Apalagi sekarang misalkan di zaman digital, dengan mudah misalkan dikasih iklan-iklan, dikasih semacam itu ya terfantasikan. Mereka merasa itu adalah kemajuan, ternyata ya ujung-ujungnya ya suicide ya, tidak hanya ecocide ya anthropocide juga ya. Nah, maka kemudian bagaimana caranya? Kita bagaimana Indonesia harus melakukan redefinisi demokrasi itu sendiri, dari demokrasi tadi yang berbasis pada antroposentrisme tadi menuju demokrasi bumi. Jadi dari adiksi pada logika prosperity atau mimpi prosperity ala global industrial corporation itu, kesadaran sebagai warga negara bumi, ya tadi itu sebenarnya adalah konsep citizenship tadi itu salah satu idenya dia, supaya kita tidak lagi memisahkan antara alam dan manusia. Sebenarnya kita rekoneksi kembali hubungan yang putus gara-gara tadi, termasuk salah satunya demokrasi yang memang dari awal kemudian memang memisahkan itu. Nah, kemudian caranya gimana? Kalau Vandana Shiva itu percaya ya, kemarin kayaknya saya sudah ngomong itu waktu belum kemarin diskusi minggu lalu itu. Jadi rekoneksi kekitaan common itu bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil. Nah, kalau contohnya Vandana Shiva tadi ya tadi menanam benih tadi, kemudian kan tadi menanam benih punya implikasi yang luas. Benihnya terselamatkan, kemudian bisa disebarkan dengan gratis, kemudian orang nggak perlu bayar. Jadi satu gerakan yang kecil itu bisa menjadi gerakan yang sangat besar. Dia mencontohkan dirinya sendiri. Bukan berarti semuanya harus sesuai dengan dia, ini hanya contoh supaya Vandana Shiva sebenarnya dengan jelas mengatakan kenapa sih perlu contoh-contoh dan kemudian kita harus mulai dengan yang kecil, karena kalau kita memulai membayangkan dari yang besar, ya kan, misalnya kita berpikir ya itu tadi kayaknya sudah dunia itu itu sudah menguasai ya, WTO, World Terrorism Organization sudah kuat sekali, gimana ya, itu pesimis kan, kemudian mau ngapain gitu, pesimis kemudian ya akhirnya nggak ngapa-ngapain, ya malah tambah rusak. Jadi kalau bagi Vandana Shiva itu istilahnya you begin with small step and the small step can have very very large consequences. Jadi ini sudah masuk ke sebenarnya adalah perombaan logika demokrasi dari demokrasi yang ecocide itu tadi ke demokrasi bumi. Itu harus dimulai dengan langkah-langkah yang nyata. Langkah-langkah itu tadi sebenarnya adalah apapun yang bisa merekoneksi kekitaan kita, baik dengan sesama manusia yang lain ataupun dengan alam, itu jelas ya. Dan itu dimulai dengan langkah-langkah yang sangat kecil, yang mungkin kita bayangkan nggak terlalu penting, tapi sebenarnya nanti bisa punya konsekuensi yang besar. Ya, ini kan sekali lagi dia mengikuti logika Gandhian ya. Gandhian kan juga semacam itu. Walaupun kita juga bisa berpikir ini juga logika ekologis. Misalkan kalau kita memulai dengan misalkan begini, kita mulai dengan memperbaiki di satu lokasi, kan pasti juga akan ada konsekuensinya di lokasi yang lain. Sebagaimana kalau kita melakukan perusakan pada satu lokasi, akan berimplikasi kepada yang lain. Misalkan di Indonesia ada pembakaran hutan, ya yang kena asapnya bukan hanya Indonesia, kan nggak bisa disekat. Nah itu maksudnya logika penyekatan itu juga sebenarnya nggak masuk akal. Asapnya juga ke negara lain. Kalau buang sampah juga emang bisa disekat. Kalau misalkan kalau orang Indonesia bikin buang sampah terus ada peta gitu, kemudian karena ini petanya sampahnya Indonesia di laut tuh nggak bisa nyebrang ke yang lain, nggak bisa gitu. Jadi bagi Vandana Shiva sebenarnya kita sudah diingatkan ya bahwa
aksi-aksi yang kecil, walaupun di sini atau di tempat lain atau dimanapun, itu juga akan berimplikasi ke yang lain. Nah, termasuk kita juga harus mempelajari juga yang dari yang lain-lain tadi, dari berbagai tempat tadi, entah dari India, entah dari Amerika, entah Amerika Selatan, entah dari Afrika, entah dari Indonesia, entah dari wilayah yang lain. Jadi saling mempelajari. Macam itu karena logikanya kesatuan tadi kan tidak terpisah-pisah. Baik dalam logika ataupun dalam aksi kan. Nah kemudian kan ini logikanya sebenarnya ini. Demokrasi itu connect people in circles of care, cooperation, and compassion instead of dividing them through competition and conflict, fear and hatred. Nah, kira-kira ini apa namanya inti dari of demokrasi. Dan mungkin kita lanjutkan sebentar tentang prinsip-prinsip ini dalam konteks yang lebih diturunkan. Jadi tadi filosofi yang lebih luas dan kemudian ini adalah contoh dia di India sehingga dia bisa membuat semacam ini. Jadi kira-kira ada prinsip-prinsip yang penting adalah partisipasi, diversity, desentralisasi, community and common, dan right of the earth and land. Nah, kita mulai dari ini dulu. Right of the earth and land ini sebenarnya adalah kritik terhadap rezim hak asasi manusia tadi. Tidak hanya demokrasi, bagi Vandana Shiva, rezim kita tuh hak asasi manusia, lah alamnya di mana? Nah, misalnya gitu. Tadi kan hanya berpikir tentang aku, yang lainnya nggak usah gitu kan. Nah, ini juga perlu direformasi bagi Vandana Shiva. Jadi memang dia mungkin itu kritiknya jadi kemudian ya dia itu radikal sekali, tapi bagi dia sesuatu yang tidak terkoneksi memang harus dikoneksikan gitu kan. Lagi gitu. Karena tadinya terkoneksi. Nah, kemudian ini sebenarnya agak sama. Partisipasi tadi kan salah satu cara untuk supaya demokrasi bumi itu bisa berjalan adalah kita tidak boleh lagi membayangkan demokrasi itu sebagai ya voting ya sudah lah, ya enggak, kita lakukan tiap hari. Ya, tiap hari caranya bagaimana ya, dengan cara tadi bagaimana apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengkoneksikan yang sebelumnya terputus gara-gara logika kolonial, logika sains yang mekanistik tadi yang semacam itu. Dan kemudian diversity di sini maksudnya adalah menghargai segala bentuk diversity, tidak hanya monokultur. Ini kan kritik terhadap monokultur. Benih kok hanya yang miliknya Monsanto atau apa begitu kan. Hutan kok hanya hutan eukaliptus. Ini gimana ini? Ini tidak diversity gitu kan. Terus kemudian tadi cara menanam ya harus dengan cara menanam yang ala-ala perusahaan internasional tadi, kalau enggak itu kemudian enggak boleh. Nah, ini diversity harus hidupkan lagi. Nah, ini makanya penting tadi untuk menghidupkan kembali berbagai misalkan indigenous knowledge begitu penting. Dan kemudian desentralisasi. Ini maksudnya begini. Tadi kan logika keputusan tadi diambil sebenarnya di tingkat global atau paling enggak di tingkat nasional, walaupun sebenarnya di tingkat global gitu. Nah, ini harus dibasiskan pada prinsip subsidiarity ya. Jadi pengambilan kebijakan itu harus dipusatkan kepada yang paling bawah sebisa mungkin. Karena tadi petani tadi, mosok kalau di India ini kan laki-laki ini semua ini kasus India contohnya dia, mosok petani untuk nanam aja diatur sama global sana, harusnya decision-nya di tingkat petani sendiri dong gitu ya. Saya mau nanam apa kan gitu. Nanam apa itu dalam arti tadi logika yang di bawah itu sebenarnya masih hidup. Koneksi itu masih hidup. Kalau bahasanya Hussein Nasr itu sebenarnya ya yang kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat non-barat itu sebenarnya masih hidup. Nah, itulah ibaratnya itu dia ingin desentralisasi itu untuk supaya yang masih hidup tadi bisa terus-menerus untuk ditingkatkan. Logika persambungan tadi. Dan kemudian ini community and common ya. Jadi tidak privatisasi, tapi kemudian ini bagaimana agar tanah, air dan lain-lain itu kemudian bagaimana itu bisa diposisikan sebagai common, bukan private. Tadi kalau private kan dipotong-potong, itu malah rugi kan, baik pada alam dan pada manusia. Ini yang saya bilang, ini kan 1, 2, 3, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 prinsipnya. Kemudian di buku yang lain dia mengatakan ada 3, tapi sebenarnya itu intinya sama, dia cuma kadang-kadang menyederhanakan. Ada juga yang ini yang paling sebenarnya ini paling
lama. Kalau paling lama itu ada 10. Jadi saya lihat makanya kemudian sebenarnya dia itu ingin menyederhanakan supaya lebih mudah. Kalau 10 kok banyak banget. Tapi sebenarnya intinya itu ya tadi, paling kalau mau paling dikit ya 3 lah. Nah, ini juga satu kata-kata sebenarnya penyemangat ya. We will continue to create a new world seed by seed, person by person, community by community, until this planet is embraced in a circle of resurgent life and resurgent love. Jadi ya kita gerakannya ya terus menerus saja, benih dari benih, orang ke orang, komunitas-komunitas begitu. Gitu. Jadi dari bawah gitu. Sampai planet ini bisa dirubah. Gitu. Oke, semacam ini. Ya tahun ini mungkin nanti untuk dianukan saja, dilewati. Tapi ini mungkin yang perlu dianukan. Jadi Vandana Shiva tadi ini kaitannya suplemen tadi untuk demokrasi. Ini apa namanya? Ini ada satu siklus, kira-kira semacam ini. Negatif ekonomi itu akan melahirkan negatif politik dan melahirkan negatif identity. Tadi maksudnya tadi soal apa kaitan antara apa namanya ekstremisme, politik identitas dan lain-lain itu kita kadang-kadang nggak bisa hanya mengecek pada sini saja. Ini itu lahir dari negatif politik dan maksudnya negatif itu begini. Misalkan gini, kita hidup di area konflik itu kan pasti kita identitasnya juga akan terpengaruh. Nah itu semacam itu kira-kira Vandana Shiva. Negatif ekonomi itu adalah ketika ekonominya rusak. Ekonominya rusak itu dalam arti apa keterkaitan kita dengan alam rusak, ekonominya dirusak, itu akan menghasilkan negatif identity juga, termasuk juga sini negatif politik ya. Sehingga hanya akan menghasilkan siklus kekerasan begitu. Nah, kemudian makanya kemudian caranya itu harus supaya untuk apa namanya merubah misalkan identitas yang negatif tadi, kita harus merubah itu dengan cara pandang yang lebih holistik ya kan. Jadi kita harus merubah misalkan pada level ekonomi ya kan. Tadi melalui tadi demokrasi tadi, positif politik, jadi kewarganegaraannya itu kita rekonstruksi ulang, bukan hanya kewarganegaraan yang aku egoisme begitu kan, tapi kemudian yang citizenship gitu. Kira-kira nyambung, dia kan pemahamannya begitu. Nah, ini simpel saja. Jadi Vandana Shiva seorang pemikir dari India yang menawarkan diversity dan interconnectedness ya sebagai fondasi dari tata dunia baru yang ekologis dan humanis. Dia menyebut living demokrasi, tapi dia juga akan menyebut Terra Viva. Ya kan? Ya, kemudian worldview itu tadi yang interkoneksi tadi itu kritik dari worldview lama yang mekanistik, dualistik, yang mempengaruhi cara pandang dan aktivitas kita di dunia fisik, ya kan? Nah, maka bagi Vandana Shiva penting juga untuk mengkritik worldview lama yang hingga kini masih menjadi arus dominan dalam sains dan juga menyingkap tatanan ekonomi politik yang menyokong sains normal tersebut. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan demokrasi yang worldview yang interkoneksi ini juga mesti dipakai untuk meredefinisi konsep demokrasi yang bagi dia tidak memadai untuk mewujudkan kebebasan yang holistik dan hakiki. Karena kan nggak hakiki tadi. Mau welfare ternyata ya akhirnya nggak welfare ya, malah bunuh diri kan gitu. Nah ini. Dan Shiva juga memberikan inspirasi bagaimana mewujudkan demokrasi di dunia fisik ini melalui berbagai macam gerakan recovery of living space, ya kan, dari privatisasi dan kolonisasi korporasi, kan semacam itu. Dan gerakan itu tidak bersifat makro, tapi sebenarnya mikro. Wujud kita aja sebagai citizen of the earth. Nah, dan yang terakhir tadi sebenarnya demokrasi sebagai obat dari gejala populisme politik tadi, nggak terlalu singgung, tapi intinya begitu. Nah, ini juga seperti ini. Living demokrasi grow like a tree from the bottom up. Jadi ya seperti ya itu dia sering menggunakan apa yang namanya analogi tumbuhan ya. Kan kalau ada pohon itu tadinya kan juga dari bawah kan, dari benih disiram terus begitu akhirnya jadi pohon yang besar tumbuh ke atas, itu maksudnya begitu. Jadi bukan dari atas gitu, kalau dari atas ya nggak malah pesimis. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kita bisa
pakai untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Dafrin ya. Oke, baik, terima kasih Mas Nurudin. Menarik sekali penjelasannya dan tentu saja banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan. Kita masih punya waktu 30 menit lagi diskusi. Nah, tadi sudah banyak sekali kita dengarkan penjelasan terkait dengan bagaimana sih titik temu antara ekologi dan demokrasi. Yang menjadi menarik, gagasan yang kemudian disampaikan tadi bertitik tolak dari pandangan Vandana Shiva. Jadi Vandana Shiva ini juga merupakan salah satu motivator dalam gerakan-gerakan lingkungan, sekalipun dia di India, tapi gerakannya sampai di mana-mana. Nah, tadi dari penjelasan saya melihat bahwa ada banyak hal ya yang menjadi konsen, terutama di Indonesia, kaitannya dengan ekologi dan demokrasi. Nah, terutama bagaimana tadi yang disampaikan bahwa ketika kerusakan ekologi, maka sama halnya kerusakan demokrasi. Karena banyak hak-hak masyarakat yang kemudian tidak bisa tersalurkan. Yang tadi sudah disampaikan, justru malah hak-hak daripada para korporat itu. Nah, oke, teman-teman sekalian, mungkin saya akan membuka sesi diskusi karena kita hanya beberapa orang saja, jadi mungkin langsung saja bisa berinteraksi. Jangan perkenalkan diri dulu dan langsung saja menyampaikan pertanyaannya kepada Mas Didi. Oke, teman-teman, saya persilakan yang mau bertanya. Mas Alif. Pada sholat bagaimana nih? Tadi menarik sekali ya Mas Nurudin penjelasannya. Saya juga baru menyadari bahwa ternyata selama ini yang kita pahami bahwa demokrasi hanya dalam konteks kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, misalnya terkait dengan pelaksanaan dan lain sebagainya, kemudian hak-hak masyarakat. Nah, justru malah Vandana Shiva melihat demokrasi lebih luas lagi ya, tidak sebatas hajatan semacam itu, di mana ya bukan hanya hak manusia, tapi hak daripada alam dan isinya. Nah, itu menjadi menarik. Nah, kira-kira mungkin Pak Nurudin bisa berikan sedikit penjelasan terkait dengan ketika melihat Indonesia ini, bagaimana kaitannya dengan titik temu ekologi dan demokrasi. Konon katanya atau sering dikampanyekan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi. Apakah sudah sesuai dengan harapan dari Vandana Shiva? Nah, mungkin Pak Nurudin bisa jelaskan sedikit. Wakil teman-teman mereka masih ya, terima kasih Mas Dafrin. Jadi ini sebenarnya tadi ya Vandana Shiva kan menjadikan inspirasi ya, dia juga tidak mengatakan semuanya harus menjiplak ya, tapi maksudnya kalau sebagai kerangka kita bisa melihat ya perkembangan sekarang ini yang bahkan juga sudah dikemukakan oleh berbagai ilmuwan sosial ya, tentang misalkan ada regresi demokrasi, ada semacam itulah. Dan pada saat yang sama kita juga bisa melihat kan regresi demokrasi itu, kalau dibilang tadi manusia tidak dihitung gitu kan, dihitung sebagai satu yang penting untuk pemutusan kebijakan, itu juga pada saat yang sama kan kita bisa melihat itu kok juga berkelindan dengan semakin ganasnya ekstraktivisme, kapitalisme gitu, kalau di Indonesia kan, karena Indonesia untuk pakai sebagai penyedia bahan mentahnya kan gitu. Itu kan berarti bahwa ketika alam itu dimatikan suaranya, alam tidak dianggap penting dalam demokrasi, ternyata ya juga memang berakibat pada regresi demokrasi itu sendiri. Maksudnya bahkan ilmuwan yang tidak meyakini mungkin gagasan sifat tentang demokrasi yang luas itu, ternyata juga melihat dampaknya sudah kelihatan ya kan, penurunan kualitas pada alam lingkungan hidup itu juga ternyata berimplikasi pada demokrasi yang dipahami tadi antroposentris tadi pun juga menurun, nah gitu kan. Begitu juga misalkan apalagi mungkin di zaman Orde Baru dan lain-lain, alamnya rusak dan demokrasi kan juga ya, kalau bahasanya itu yang kutipannya humornya Gus Dur kan begitu, orang yang memang sakit gigi itu yang orang dokter Singapura yang itu loh penasaran kok orang Indonesia kok
pada periksa giginya kok di Singapura, apa di sana nggak ada dokter yang memadai, Bu? Ada gitu. Nah, kenapa kok harus ke Singapura? Kan harus, kalau di Indonesia nggak bisa buka mulut. Artinya apa di masa Orde Baru kan? Kerusakan lingkungan banyak sekali di mana-mana. Dan kemudian suaranya juga nggak ada. Memang ternyata apa yang dikatakan Siva masuk akal gitu, bahkan dari kacamata yang memandang demokrasi sebagai tadi hanya melihat pada manusia saja, melihat pada demo saja gitu kan. Itu pun ternyata implikasinya kelihatan gitu kan. Dan apa namanya apa, tidak hanya mungkin di Indonesia, misalkan di Amerika dan lain-lain kan juga kita bisa melihat bagaimana Amerika mengeksploitasi semacam itu. Ternyata apa yang disebut sebagai negara demokrasi yang jargonnya itu pun nggak ada. Kemarin kita bisa melihat bahwa ada ledakannya misalnya ketika ada George Floyd ya kan, yang kulit hitam itu kan. Artinya sebenarnya apa? Di situ penghargaan pada demos pun sebenarnya nggak ada gitu kan. Maksudnya nggak bisa, bukan dikatakan nggak ada sama sekali, tapi maksudnya ya itu tadi ada berbagai macam problem. Jadi kalau kita bisa melihat, bisa refleksikan, ya itu sebenarnya juga terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali juga di Indonesia, termasuk juga di Cina misalkan itu kan, kerusakan lingkungan juga banyak. Kemudian ya pemerintahnya juga semakin ini otoriter kan. Si Jinping itu kalau nggak salah bahkan mau menjadi presiden seumur hidup atau nggak salah kayak gitu gitulah. Jadi kalau bagi saya ya kita bisa merefleksikan itu secara lebih lebih luas ya, tidak hanya kasus India tadi, karena pada Nasifa tadi kan juga melihat misalkan monoculture of mind tadi kan juga tidak hanya di India, dia melihat di mana-mana, dan idenya bahkan diafirmasi oleh tadi siapa Muhammad Idris ya kalau salah dari Malaysia kan. Nah gitu kan, artinya fenomena-fenomena itu terjadi di berbagai tempat ya. Mungkin itu bagi Van Nasifa ya yang menarik itu tadi, itu harus ditumbuhkan kembali koneksinya gitu kan, dan kita bisa mulai dari yang kecil-kecil. Jadi sebenarnya itu sedang menyemangati juga ya, misalkan apa yang dilakukan RBK misalkan dengan kelas-kelas semacam ini, atau dengan aksi-aksi yang lain, atau mungkin ada lagi kemarin ada pesantren ekologi ataupun di mana-mana, itu kan sebenarnya upaya untuk tadi demokrasi sehari-hari. Mungkin kita nggak bisa langsung membayangkan tadi pohonnya langsung tumbuh di kemudian apa namanya mau memperjuangkan undang-undang apa itu kekerasan seksual aja kan lama gitu. Itu masih banyak bolongnya katanya. Ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian kita mulai dengan apa tuh namanya yang sehari-hari gitu, mungkin orang tidak sadar, tapi apa namanya seperti Van sih pada mengatakan ya bisa saja anunya apa implikasinya dahsyat yang kita sendiri juga nggak paham. Karena kan kalau logika ekologi kan ketersambungan yang hidden connection gitu kan, kita juga nggak kadang-kadang nggak bisa menerka secara kuantitatif gitu loh, ini nanti kemudian kaitannya dengan ini kan itu linear banget gitu kan, ini kemudian kita nggak tahu loh di sini di mana di India bisa menginspirasi di Malaysia kan gitu, atau di Amerika kemudian dia melihat misalkan yang itu gerakan-gerakan kayak Occupy Wall Street dan lain kan juga mempengaruhi gerakan juga di India, mereka makin optimis misalkan oh ternyata sampai di jantung barat sekalipun juga muncul gitu kan, itu kan saling mempengaruhi. Itu juga logika koneksi itu yang mungkin juga penting ya, jadi maksudnya orang tidak terlalu apa namanya pesimis tadi. Jadi mungkin salah satu kelebihan Van Siva itu dalam membangun demokrasi itu nggak pesimis, walaupun analisisnya apa namanya memang radikal dari tadi. Ya memang sekarang ini kita terpuruk gitu loh, tapi dia nggak pesimis gitu loh. Dia pesimis gitu. Udah nggak bisa dirubah, oligarkinya banyak gitu kan. Mungkin gitu Mas tanggapan singkat saya. Baik, terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang mungkin masih ada dan jalan dalam pikiran terkait dengan ekologi dan demokrasi, mungkin silakan bisa kita diskusikan dengan Mas Nurdin, Safrial Fadri, sama Kak Aufri dan Kak Alif, tinggal bertiga ini. Ayo silakan. Tanya. Tidak ada yang bertanya.
kayak penjelasannya sudah sangat detail ini. Ya sebenarnya kalau saya lihat kurikulumnya sebenarnya anunya beragam macam-macam apa namanya ini ya apa namanya. Tapi saya rasa ya bisa kita mengambil inspirasi lah paling tidak dari satu tokoh, kemudian kita bisa mengaitkan dengan yang lain ya, teks-konteks yang lain. Ini kan sebenarnya ada film juga kan, film Melacak Ekosida Samin vs Semen ya kan, terus apa ini dokumenter Watchdog Negara Wabah dan Krisis Pangan, nah semacam itu kan. Ya. Sebenarnya soal misalkan wabah itu pun begini, Vandana Shiva tuh mengatakan ya, COVID itu kan, itu sebenarnya yang memproduksi itu ya mereka sendiri, secara tidak langsung loh maksudnya, ya apa namanya, implikasi dari demokrasi yang tidak sehat tadi kan, kemudian mereka justru mengeksploitasi alam seenak sendiri, suara-suara tadi apa yang demos tadi sama sekali nggak diperhatikan, dan kemudian ketika virus muncul mereka tiba-tiba berperan sebagai penyelamat, nah kan hanya kita yang bisa membuat apa vaksin, kalau kamu kan nggak bisa. Nah itu seakan-akan mereka yang aktornya ya, tapi tiba-tiba jadi penyelamat gitu kan. Ya, itu kadang-kadang semacam itu perlu juga tadi supaya Siva kan mengatakan kita harus mengkritik sains ya, bukan berarti kita anti vaksin loh maksudnya, tapi maksudnya ya itu tadi, itu sebenarnya bukan solusi, itu mereka bagian dari problem itu. Sekarang mereka tiba-tiba jualan gitu kan, kalau di sini ya harus dibayar negara gitu kan, tapi di tempat lain ya bayar yang lain mereka nggak merugi gitu. Berarti jalan yang harus ditempuh untuk apa yang namanya membebaskan demokrasi tadi ya salah satunya memutus ketergantungan ya, Mas Nurdin. Atau seperti apa kira-kira? Misalnya soal vaksin tadi. Kalau soal vaksin kan mungkin salah satu yang didorong kan ini ya, justru sharing tadi ya, bahwa itu bukan satu monopoli perusahaan tertentu, tapi kemudian itu bisa dikembangkan kan, itunya sharing pengetahuan, itu yang mereka monopoli kan. Bagaimana tadi monopoli benih tadi. Kalau soal kita memproduksi sendiri vaksin mungkin bukan itu. Kalau konteksnya benih kan memang sudah ada indigenous knowledge-nya, bagian dari itu. Tapi vaksin sebagai tanda kutip itu salah satu imunitas, ya itu kemudian yang penting kan sebenarnya adalah soal itu apa namanya, ibaratnya kayak itulah apa namanya, buku-buku itu ada litgen gitu kan, atau wacana apa tuh namanya, kalau ensiklopedia mirip Wikipedia gitu loh, semua orang tuh bisa mengakses dengan mudah, nggak perlu harus premium, harus bayar, nah gitu loh kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi kalau dengan logika yang tadi apa namanya sharing itu, bisa jadi vaksin itu bisa lebih cepat mau ditemukan, kita kan nggak tahu. Tapi kan sekarang kita kan hanya yang dipikir hanya mekanik loh, maksudnya kita negara itu juga ada rebutan kan antar negara, jadi saling berantem mana negara saya duluan yang harus mendapatkan, tapi tidak pernah untuk memikirkan untuk bagaimana knowledge itu bisa diseminasikan secara lebih demokratis kan, macam itu kan, sehingga bisa jadi apa namanya itu justru malah menghambat sebenarnya untuk melihat semacam itu. Dan bahkan tidak hanya itu, misalkan ada juga periset yang lebih skeptis, misalkan ini bukan Vandana Shiva, misalkan melihat sebenarnya virus itu kan harusnya ada proteksinya, tapi kan sekarang rezim kesehatan kan sudah di neoliberal kan, sehingga mau itu pun ya sudah sulit gitu loh. Mau riset juga ya nggak ada uangnya, gimana? Itu kan artinya kita sudah ya tadi ujung-ujung dari demokrasi yang anti ekologis dan anti manusia tadi, yang demokrasi korporatis tadi kan sebenarnya yang paling sengsara kan tadi, alamnya rusak, manusianya kena. Sekarang ini manusia kena COVID-nya semua dunia. Korporasinya yang senang kan gitu. Entah korporasi yang jualan vaksin atau korporasi yang jualan ini produk-produk digital itu kan. Jadi kalau bagi saya tadi itu termasuk bagian dari pembongkaran. Kemudian ya tadi kalau tadi citizen of earth kan berarti harusnya kita saling berbagi, tidak disekat-sekat lagi gitu kan. Dan justru itu malah lebih ini kan, bukan berarti maksudnya
saya pikir Mandala Siva nggak pernah ngomong maksudnya menghancurkan negara bangsa gitu, bukan, tapi maksudnya spiritnya itu kan, spirit globalisasi yang sesungguhnya kan itu ya, bahwa semuanya justru terkoneksi, itu bukan hanya globalisasi itu didominasi oleh masuknya barang tadi itu, yang kemudian justru malah justru apa berdampak pada alam dan manusia berarti. Dan menurut saya logikanya ya cukup clear ya kalau di situ. Oke, Kak Alif, Auri, Yayasan. Ada pertanyaan? Silakan. Halo Bang, Silakan. Ini datang teman-teman. maaf ya Bang, nggak bisa on cam ini Bang, karena sinyalnya nggak stabil. Oke, siap. Menyesuaikan saja. Tadi itu waktu Bang Nuruddin menyampaikan titik temu demokrasi dan ekologi itu, kan aku dari jurusan geografi Bang, aku jadi kepikiran terkait apa ya, mungkin jauh ya dari apa namanya determinisme geografi. Jadi kalau di geografi itu Bang ada teori determinisme. Nah itu yang mana teori itu bilang manusia itu ya dibentuk dari lingkungan sekitarnya, yang membentuk manusia itu lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana kualitas seorang manusia itu tergantung bagaimana kualitas lingkungan hidup di sekelilingnya Bang. Mungkin apa ya, mungkin kira aku baru bisa mengaitkan ke situ ya Bang ya, terkait apa yang Bang Nuruddin paparkan tadi dengan barangkali stok pengetahuanku terkait lingkungan dan manusia. Jadi itu ada singgungannya nggak sih Bang terkait determinisme geografi sama demokrasi yang diusung Vandana Shiva itu, bahwa kalau lingkungan hidup itu memang basic need yang harus dipenuhi dulu sebelum bicara demos dan kratos Bang. Jadi kita harus memenuhi basic need daripada manusia itu sendiri, basic need alam ya, alam sebagai basic need manusia, untuk kemudian yaitu sebagai fondasi kualitas demokrasi hari ini Bang. Ya walaupun terkesan antroposentris ya, tapi seenggaknya dengan narasi itu kita jadi lebih paham pentingnya untuk menjaga alam sih. Dalam hal demokrasi nih, menjaga demokrasi adalah menjaga kualitas manusia, dan menjaga kualitas manusia berarti menjaga kualitas lingkungan. Mungkin itu Bang apa namanya yang sempat kepikirkan. Menurut Bang Nuruddin ini ada singgungan nggak sih Bang terkait itu apa namanya determinisme geografi itu tadi yang aku sampaikan, ya walaupun antroposentris banget ya Bang ya. Itu Bang, terima kasih. Gimana tanggapannya Bang Nuruddin terkait itu Bang? Karena saya juga masih kurang-kurang banget terkait ekoliterasi. Iya, terima kasih. Oke, silakan Mas. Iya, terima kasih Mas Alfri ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi mungkin saya juga nggak terlalu tahu tentang studi geografi tadi apa determinisme tadi. Tapi kalau saya tadi melihat Siva tadi, menurut saya ya memang berhubungan. Ya, misalkan sebentar saya screen sebentar. Tapi kan saya jelaskan soal ini ya. Jadi di bukunya ini khususnya The Violence of the Green Revolution, di kekerasan dari revolusi hijau. Jadi Vandana Shiva mengatakan justru begini, ada siklus kekerasan. Dia kan ingin menjelaskan kekerasan tapi dari kerangka ekologinya. Ini menarik kan. Selama ini misalkan menjelaskan kekerasan misalkan dari politik identitas, tapi kan tahun 1984 atau ada peningkatan ekstremisme di India. Ya kan, ada pembunuhan Indira Gandhi, ada pengerusakan kuil emas gitu kan, itu kalau nggak salah miliknya Sikh ya, agama Sikh. Banyak lah kekerasan yang itu kayaknya baunya identitas itu. Tapi Vandana Shiva tidak kemudian itu akarnya itu karena ada yang ekstrim enggak. Bagi Vandana Shiva itu ada kaitannya lebih jauh dari itu.
kaitannya itu dengan kerusakan ekologi. Tadi kalau dikatakan tadi ekologi itu ya lingkungan tadi. Nah ini disebut sebagai siklus kekerasan yang berawal dari negatif ekonomi yang melahirkan negatif politik dan akhirnya negatif identity. Jadi negatif ekonomi ini tidak bisa dilepaskan dari rusaknya ya. Ini rusaknya space of living ya. Yang dalam konteks India itu bisa dilacak hingga kolonialisme dan juga neokolonialisme tadi dengan privatisasi yang lain. Nah tadi kalau misalkan tadi saya contohkan ya paling mudah itu misalkan kalau kita hidup di di wilayah yang konflik misalkan kayak Suriah gitu, kita pasti akan stres gitu kan. Itu kan lingkungan dalam konteks yang perang ya. Tapi sebenarnya dalam konteks yang tanda kutip normal sekalipun, non perang pun, bagi vandalisme ketika itu rusak, ya kan. Misalkan tadi tidak bisa mengakses air atau kemudian ada pencemaran, ada bopal kan waktu itu rusak, kemudian banyak hal yang jadi kemudian gagal panen akibat tadi monokultur tadi, itu kan kemudian melahirkan satu identitas yang negatif bagi Siva. Identitas yang negatif itu maksudnya begini, ketika orang tuh hidupnya di situasi yang negatif, maka biasanya identitasnya pun negatif. Itu sudah satu konsekuensi logis. Kalau tadi misalkan orang hidup di suatu situasi konflik, mungkin identitasnya pun akan jadi mungkin ketakutan, itu lebih pasti akan berpengaruh. Nah itu, jadi dalam konteks itu lingkungan itu berdampak pada terciptanya identitas yang negatif juga. Negatif itu salah satunya tadi misalkan ini, ketika lingkungan porak-poranda dan seorang hidup dalam keadaan insecure, maka secara natural identitas yang muncul juga terpengaruh dengan ketakutan, kebencian, kecurigaan, dan juga antagonistik dalam relasinya dengan yang lain. Kita bisa melihat mungkin dalam berbagai macam yang ada kerusakan ekologis dan lain-lain. Ini bisa mengetes tesisnya Siva, dan menurut saya itu betul. Karena dia memiliki kehilangan sense of place. Jadi ya, bagian dari dirinya sendiri itu hilang. Tanahku berarti gini, misalkan juga penggusuran, perampasan tanah begitu, termasuk juga mungkin orang yang tinggal kayak di Palestina. Kenapa dia identitasnya menjadi sangat keras begitu kan? Kadang-kadang melempar batu dan kemudian ya semacam itu ya karena dia kehilangan lingkungannya itu hilang gitu kan. Jadi sehingga padahal kan harusnya lingkungannya aman, nyaman ya tadi. Ketika itu juga mempengaruhi eksistensinya sebagai seorang manusia. Jadi memang bagi vandalisme bukan antroposentris ya, tapi itu kalau mungkin bahasa yang lain antropokosmos. Jadi antara kosmos dan manusia dan antropos itu saling terkait. Kan makanya justru tadi ketika salah satu cara pembenahannya adalah ketika kita juga melakukan tadi perubahan pada level misalkan yang lingkungan tadi, positif ekonomi itu di sini maksudnya gini, ekonomi di dalam pandangan Siva itu bukan ekonomi kapitalis ya, ekonomi Aristotelian. Ekonomi Aristotelian itu ekonomi sebagai oikos ya, jadi art of living. Jadi justru art of living itu salah satu poinnya adalah art of living with nature gitu. Ketika manusia dan alam bisa berrelasi secara harmonis, membentuk satu lingkungan yang kondusif, itu maka identitasnya juga akan bisa dikikis yang negatif-negatif tadi. Nah bagi vandalisme di India itu ada berbagai macam konflik dan lain-lain, bagi dia bukan karena itu masalah identitasnya yang bermasalah, bukan, itu karena asal muasalnya memang ada keterpisahan dengan alam, alamnya dirusak, tadi kemudian monoculture of mind tadi kemudian merusakkan semakin banyak gurunisasi gitu kan. Ini contohnya, sebentar saya kasih contoh tadi. Nah, ini. Kan gini. Ini soal eukaliptus tadi, ini sebelum yang GMO ya. Jadi sebelum kemudian membuat orang India pada mati 20.000 tadi kan sebenarnya kan ini karena monoculture of vine yang ditanam eukaliptus semua. Padahal eukaliptus itu pohon yang khas yang membutuhkan misalkan banyak air ya kan. Nah, kemudian itu kan justru malah menghasilkan penurunan kualitas lahan di situ. Kemudian karena tidak cocok dengan iklimnya, itunya pun gagal kan.
semakin petani semakin tingkat hidupnya semakin turun, nah itu kan menimbulkan akhirnya bunuh diri tadi. Itu salah satu identitas negatifnya, bisa bunuh diri, bisa kemudian menjadi ekstremis. Jadi memang lingkungan dan alam tadi bagi Vanessa Shiva itu memang penting gitu dalam konteks untuk memastikan identitasnya pun menjadi identitas yang penuh, identitas yang tidak negatif, positif gitu maksudnya. Nah, di situ memang Vanessa Shiva memang banyak juga mengkaitkan itu dengan kolonialisme dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau dihubungkan dengan Indonesia pun hingga hari ini kondisi semacam itu juga masih terjadi di situasi-situasi yang di mana terjadi kerusakan lingkungan dan lain-lain, kan kerentanan semakin tinggi, ya kan? Kerentanan semakin tinggi khususnya pada perempuan, anak-anak gitu kan. Dan itu kan juga apalagi mungkin pada masyarakat adat itu kan semakin terkikis, identitasnya pun pasti akan terpengaruh. Itu bisa identitasnya dia kemudian dia memilih kalau di patahan itu suicide ya kan, sampai banyak sekali, atau juga memilih sebagian kenapa ini semacam ini. Kemudian dia ini mesti ada yang disalahkan. Nah, tapi bagi Vanessa Shiva identitasnya negatif itu cenderung melihat musuh itu tidak lagi rasional. Jadi kalau dalam kasus India misalkan kemudian yang disalah-salahkan misalkan ya agama lain, kemudian kasta yang lain gitu loh, maksudnya semacam itu. Jadi ada keterkaitan erat antara lingkungan hidup tadi dengan eksistensi manusia. Saya mungkin nggak terlalu tahu detailnya soal teori yang tadi yang di geografi, tapi saya merasa mungkin saja karena Vanessa Shiva juga belajar sains alam kuantum tadi sangat bisa jadi di dalam teori-teori geografi itu juga bisa dipakai untuk melihat keterkaitan manusia dengan alam tadi, dan kemudian itu juga menjadi penting kan, karena ketika demokrasi berarti kita harus memastikan juga space of living yang kondusif, yang aman. Makanya kalau nggak salah kemarin yang di PBB itu yang di sebagai HAM atau lingkungan itu istilahnya, itu kan juga salah satu baru sadar sekarang kan bahwa itu termasuk bagian dari HAM. Selama ini kan HAM hanya melihat pada manusia yang dipisahkan dari sekelilingnya, cuman manusia kan atom gitu loh, manusia dan lainnya, padahal itu ada kaitannya, saling terkait gitu. Bahkan kalau pemikir yang lain ya mungkin kapan-kapan mungkin kita bisa bedah juga, dia mempermasalahkan etika itu ada bioetik dan ada environmental etik. Nah itu juga problem, kok manusia dipisahkan dari alam. Jadi etika itu sebenarnya satu, padahal katanya bioetik itu sebenarnya ada unsur alamnya loh, tapi kok dipisah ya sekarang gitu ya. Nah, itu loh makanya kita melihat misalkan bioetik itu kan kaitannya misalkan dengan kedokteran, tapi kemudian sekarang bioetik menjadi dipersempit, jadi kaitannya manusia dan teknologi modern loh. Kan lucu juga, maksudnya padahal kita harusnya kesehatan itu misalkan bisa dimulai dengan yang lebih holistik tadi, tapi ternyata kesehatan jiwa itu ada erat kaitannya menurut Vanessa Shiva ya, erat kaitannya dengan lingkungan yang kondusif. Kalau dipisah-pisah begitu ya gimana? Mungkin ya akhirnya yang laki-laki yang diuntungkan tadi mungkin ya korporatisme tadi karena jualan alat. Bukan berarti laki-laki bukan menolak kedokteran, tapi ketika melihat masalah tidak secara holistik, tidak kompleks gitu kan, tidak bahasanya sifat tidak saling terkait, itu jangan-jangan kita memutus banyak hal dan kemudian hasilnya jadinya nggak karu-karuan. Kan? Mungkin begitu ya, atau mungkin ada tanggapan lain juga nggak masalah, karena saya juga nggak terlalu mendetail soal yang tadi teori geografi tadi. Mungkin itu Mas tanggapan saya. Oke, terima kasih Mas Nurdin ya, menarik sekali ya. Karena pada prinsipnya yang manusia dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Itu tadi kalau bicara tentang demokrasi kita bicara tentang hak masyarakat. Masyarakat ini merupakan bagian dari identitas manusia dalam bernegara. Lantas kalau alam pun dirusak ya akan berpengaruh kepada manusia. Nah hal itu juga akan mencederai hak-hak masyarakat tentunya. Oke, bagaimana Mas Aufri? Ada tanggapannya? Mantap Bang, udah cukup memberikan gambaran terkait Oke, sekarang itu tadi kelihatannya kan. Udah terang benderang. Seperti sang surya Bang. Oke, ini Mas Alif mungkin masih ada pertanyaan.
sebelum kita mengakhiri diskusi di sore hari ini. Di Papua ini sudah larut malam. Oke, Mas Ali. Oke, bagaimana Mas Nurdin? Kita cukupkan sampai di sini dulu mungkin diskusinya. Oke, kan tadi juga dikatakan ya, juga sebagian dari kelas ini kan banyak yang ke mana? Semeru ya, nah itu kan. Iya, Jadi mungkin ya nggak apa-apa, maksudnya ya. Itu bagian juga tadi kan dari aksi-aksi rekoneksi tadi sebenarnya. Itu justru malah harus didukung kan, maksudnya. iya, kira-kira. Ya, mungkin untuk kali ini ya mungkin bisa dicukupkan Mas, nanti bisa kita diskusikan lagi di lain kesempatan misalnya, bisa disambung lagi. Mas Nurdin, mungkin kita cukupkan dulu diskusinya di sore hari ini. Sebelum saya persilakan ke ujung statement, saya mungkin bacakan sedikit kesimpulan diskusi kita hari ini, bahwa terkait dengan titik temu antara ekologi dan demokrasi, itu sangat berkaitan, karena bicara tentang demokrasi kita berbicara tentang masyarakat, dan masyarakat tidak lepas dari manusia. Nah, begitupun ketika kita berbicara tentang ekologi, maka manusia bagian dari keterhubungan antara alam dan manusia itu sendiri, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka ketika kita melepaskan ekologi dari demokrasi, sama halnya kita mencederai hak-hak daripada manusia itu sendiri. Maka tadi demokrasi tadi bukan menjadi suara masyarakat, tapi menjadi suara korporat. Nah, maka gerakan-gerakan lingkungan perlu terus didorong. Banyak sekali gerakan-gerakan kecil yang bisa dilakukan, sekalipun kecil tapi memiliki dampak yang besar tentu saja. Oke, mungkin saya persilakan ke Bang Rudin memberikan closing statement terkait dengan diskusi pada sore hari ini sebagai penutup diskusi. Pada silakan. Ya, terima kasih Mas Dafrin. Jadi kalau menutup diskusi ini ya, kalau saya bayangkan ya tadi sebagaimana Vandana Siva tadi, kita dalam mengkoneksikan kembali demokrasi dan lingkungan ya, kita bisa belajar dari banyak hal, dari berbagai negara, dari berbagai orang, dari berbagai apapun itu. Nah, dan itu bisa dilakukan sebenarnya dalam level-level yang sangat-sangat kecil, kayak misalkan diskusi semacam ini, kemudian diskusi-diskusi yang lain, dan kemudian juga misalkan atau mengkoneksikan antara, di sini kan juga masih banyak yang melihat tadi demokrasi secara sendiri, lingkungan secara sendiri juga bisa dimulai dengan membangun dialog semacam itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, dan kita bisa melihat bahwa koneksi itu sangat erat sekali. Bahkan bisa jadi sebenarnya kalau posisi ini ya, kalau kita melihat posisi yang lebih strategis ya, bahwa ternyata gerakan lingkungan ini menjadi fundamental terhadap gagasan demokrasi itu sendiri. Vandana Shiva kan sebenarnya orang IPA ya, maksudnya dia saintis ya. Ini juga mungkin bisa mendorong ya bagi mahasiswa-mahasiswa atau yang akademisi di bidang ilmu sosial khususnya juga untuk melakukan itu juga. Tadi misalkan dari ilmu geografi juga sudah bisa dilihat ya. Jadi itu saya banyak hal yang bisa dimulai disambung kembali. Ya, menyambungkan kembali itu yang menjadi kata kuncinya mungkin ya. Dan kemudian juga tidak terlalu muluk-muluk, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan saja, dan itu kan bisa diupdate terus menerus. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi koneksi itu yang rekoneksi ya yang menjadi penting dalam demokrasi dan ekologi. Dan itu sebenarnya tidak hanya mungkin sekarang pun sedang terjadi dan terus menerus terjadi. Nah itu supaya lebih optimis kan ya. Jadi mungkin itu yang penutupnya ya. Jadi kita harus bagian dari situ lah, menjadi bagian dari situ, bagian yang menyatukan, bukan memisah-misahkan tadi kan. Kalau yang memisahkan udah banyak itu kan, yang menyatukan ini harus terus didorong gitu. Mungkin gitu Mas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Nurdin, menarik sekali diskusinya pada sore hari ini, dan yang luar biasa terus menjadi penutup, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Langsung saja saya kiri kesempatan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, Ini jenengan di mana ini? saya lagi di Papua, Mas. Oh di Papua. Sinyalnya lancar ya? Kenapa, Mas? Sinyalnya lancar ya di Papua ya? Walaupun tadi saya Iya. lihat kadang-kadang merah-merah juga ini, kuning kadang-kadang. Tidak. Kalau di Papua ini harus di kota baru agak bagus. Lagi riset apa Mas di Papua? Atau cuma Lagi- jalan-jalan aja? Kebetulan ini Mas ada di tenaga pengajar di sini, jadi Oh tenaga pengajar Indonesia mengajar itu bukan sih? Bukan ya? tidak jadi dosen di sini. Oh di situ di mana? Di apa? Di mana? Muhammadiyah atau apa itu? Kemarin saya sempat ke Muhammadiyah, cuman banyak persaingan, jadi saya bergeser sedikit ke pegunungan di Universitas Ahmad Ilmiah. Tapi Di Papua bagian mana tuh? Di Jayapura apa di mana? kalau Jayapura kan pintu masuknya, saya di pegunungannya di Jaya. Oh di Jaya. Ya, mungkin ada riset-riset yang bisa dikolaborasikan, menarik juga nih. Ini banyak masalah juga di Papua yang bisa kita garap. Nah itu juga Papua kan juga, apalagi Papua kan ya, itu menjadi tadi apa kerusakan juga di situ. Tapi jangan-jangan kita bisa juga menemukan banyak itu apa tuh namanya tadi apa gerakan-gerakan kecil yang mungkin justru berusaha mengkonektivitas yang tadinya terpecah-pecah itu mungkin juga menarik sekali untuk di apa, dalami itu. Siap. Jadi sementara juga ada bangun komunitas juga di sini, semacam Merdeka baru mulai. Dan memang ini juga gerakan-gerakan ya. Ini suaranya tak putus-putus ini. Halo Mas. Ya. Ya kalau Berarti Mas Nurdin sudah mau selesai. ya enggak juga sih, ya malah dinikmati aja kok saya lah. Semoga bisa cepat musuh juga ke situ. Iya, ya sambil nyambi yang lain lah. Saya pikir di LBK tadi. Enggak di rumah ini. Ya, tapi ya itu tadi kalau bagi saya itu apa idenya Vandana Siva menarik. Jadi ternyata mencari yang informasi dari lain-lain itu menambah kita sendiri. Jadi misalkan menulis tuh kadang-kadang kalau mencari dari yang kita tulis itu nggak pernah ketemu, malah justru yang lain-lain baca yang lain-lain malah ketemu. Itu masalah pertanyaan. Konsep data game lain sudah mau bisa kita diskusikan sedikit ya. Soal tantangannya di era digital ini bagaimana, Mas? Tantangan bagaimana? Maksud tantangan secara umum Soal atau apa? Gerakan di era digital. Iya. Soalnya kan di era digital ini ya diarahkan tidak dalam banyak itu tidak di lingkungan, tapi justru ke dunia bisnis. Oh, ya memang ya itu tadi apa namanya, bahkan sekarang lebih terang-terangan kan bahwa orang di yang namanya ekonomi itu adalah entrepreneur begitu kan. Di apa namanya konsep-konsepnya tadi seakan-akan ya indah begitu kan. Tapi sebenarnya ya bukan berarti orang nggak boleh jadi entrepreneur, tapi ketika tadi apa namanya yang menjadi masalah adalah monoculture of mind tadi ya mungkin ya, bahwa kayaknya itulah jalan kesuksesan itu ya, padahal kan nggak juga, nggak semuanya itu. Kalau orang nggak bisa gimana? Orang entrepreneur, saya nggak salah pernah ngobrol sama salah satu yang entrepreneur juga, dia mengatakan nggak semua orang tuh harus dipaksa jadi entrepreneur juga sebenarnya, karena itu ada skillnya juga itu loh, maksudnya bukan hanya orang ya itu kan harus dicemplungkan, harus ibaratnya apa namanya bahasa mereka inkubasi atau semacam lagi gitu loh. Itu tuh bukan proses yang 5 menit jadi gitu loh Pak. Tapi dipaksakan.
Iya, justru itu. Justru Biar sebenarnya yang harus didorong itu adalah komunikasi itu mungkin tadi ya. Komunikasi maksudnya pada apa entrepreneur dan non entrepreneur dan lain-lain semoga apa sehingga mereka bisa ini apa namanya melihat itu saling melihat secara lebih luas kan sebenarnya. Maksudnya oh iya ternyata eh, ya misalkan begini ada yang misalkan mengatakan bahwa eh, secara internal tuh mungkin terjadi koreksi. Kadang saya nggak percaya secara internal bisa terjadi koreksi, harus secara eksternal dianukan. Misalnya kayak plastik gitu kan. Kamu pernah industri plastik memikirkan untuk membuat plastik yang ramah lingkungan? Nggak, baru sekarang di demo aja sama, ya kan? Gitu loh maksudnya. Entrepreneur logikanya nggak sampai, dulu kan entrepreneur kita artikan sebagai juga kita industri ya, pakai logika ekonomi ya kan nggak kita nggak bisa, maksudnya ekonomi itu nggak akan membayangkan adanya recovery atau adanya perbaikan dari tanpa ada kritik dari yang lain di luar dari dirinya sendiri. Nah itu kan yang menjadi masalah kan ketika dianggap enggak kok dari dirinya sendiri bisa kok. Nah, kalau semua jadi entrepreneur kan siapa yang mau apa mengkritik satu sama lain? Kan sama semua. Tadi kalau eukaliptus semua ya bukan hutan namanya. Iya. Oke, makasih Mas Nurudin. Oke. Nanti kita bisa sambung lagi di minggu depan Siap. apa ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Jafrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.